Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian, selaku tutor ruang belajar pada mata kuliah kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab 14. Oleh karena itu, jangan lupa simak sampai akhir, supaya teman-teman bisa lebih paham pada sebelumnya. Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Sekarang kita bahas tentang bab 14, yaitu tentang aplikasi integral. Pada bab ini, kita akan membahas tentang 3 materi, yaitu luas daerah dibilang datar, terus nilai datar fungsi, dan panjang kurva di bidang datar. Ya. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang luas daerah di bidang datar. Di sini, untuk menentukan luas daerah, beda dengan integral tentu. Kenapa? Karena kalau di integral tentu, kalau seperti ini kan jadinya min 8 ya. Nah, di sini adalah 5. Tapi kalau kita ngomongnya luas, ya, ini berarti jadinya 8 luas ya. Kita ngomongnya luas ya, berarti yang kita ambil yang positifnya. Atau secara tidak langsung ini kita mutlakkan. Ya, sehingga nanti si apa namanya? Si fungsinya itu akan kita mutlakkan, bukan hasilnya. Jadi bukan hasilnya yang kita mutlakkan, tapi adalah fungsinya nanti, ya. Nah, oke, kita lanjutin ya. Jadi secara garis besar luas daerah itu adalah integral dari A sampai C itu yang membatasinya nantinya mutlak dari fx dx nantinya ya. Nah, ini adalah rumusan dari luas daerah tersebut gitu. Nah, di luas daerah ini kita bisa melakukan 2 pendekatan. Yang pertama kita menggunakan sekatan tegak namanya teman-teman ya. Nah, yang kedua kita menggunakan namanya sekatan datar. Nah, untuk sekatan tegak, nanti ibaratnya ada 2 fungsi ya yang membatasi di atas dan di bawahnya gitu ya. Nah, kita membuat sebuah garis yang kayak gini, atau buat sekatan ya. Nah, sekatan ini ya, dari sekatan ini kita bisa menentukan ya luas dari daerah si kurvanya nantinya. Nah, secara simpelnya biar teman-teman nggak pusing ya, cara membuat sekatan tegak ya, atau cara menentukan luas daerah di sekatan tegak ya, kita buat ini dulu. Kita buat sketsa gambar daerah S yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2, seperti ini ya. Habis itu gx sama dengan x, seperti ini. Dan x-nya sama dengan min 1, berarti batasnya dari min 1 sampai 2 ya. Nah, kan kalau kita ngomong sekatan tegak ya, otomatis nanti bentuknya seperti ini kan. Integral ya dari A sampai B ya mutlak fx ya ditambah ditambah ya atau ya dikurang ya sorry dikurang gx ya. Nah, dx ya. Nah, kita harus menentukan siapa yang fx siapa yang gx. Bukan ini selalu jadi fx di sini ya, dan ini selalu gx enggak gitu ya. Nah, cara menentukannya biar kita nggak main-main di mutlak gitu ya, itu adalah teman-teman buat garis tegak kayak gini pada kurva yang menyentuh pertama kali, yang kita sentuh pertama kali, misalnya ini tegak kan. Nah, berarti yang pertama kali kita sentuh adalah yang si ini, x sama x kuadrat tambah 2 ya. Nah, sehingga nanti yang fungsi fx-nya adalah x kuadrat tambah 2. Nah, yang keduanya, yang gx-nya adalah yang disentuh yang kedua. Berarti si x gitu. Nah, kalau dia sekatan tegak, teman-teman pastikan dia variabelnya variabel x ya. Dibuat y sama dengan sekian-sekian x gitu ya. Jadi dia harus variabel x. Jadi yang kita integralkan nanti variabel x-nya, bukan variabel y. Kalau sekatan tegak ya. Nah, tadi berarti kita buat garis yang nyentuh pertama kali berarti ini. Habis itu apa lagi? Habis itu yang kedua yang ini ya. Nah, selanjutnya itu ya, setelah itu kita masuk ke menghitungnya. Berarti integral ya dari min 1 sampai 2. Di sini sebenarnya nggak perlu pakai nilai mutlak lagi karena udah benar ya cara menentukannya. Berarti ini jadinya x kuadrat tambah 2 dikurang x. Nah, ini yang kita integralkan nantinya. Berarti sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x dikurang, ini berarti setengah x kuadrat. Berarti di batas min 1 sampai 2. Berarti kita substitusi x-nya menjadi 2 dulu, dikurang menjadi 1. Berarti 8/3 ditambah
4 dikurang 2 dikurang min sepertiga dikurang 2 dikurang setengah. Berarti hasilnya nanti jadinya 7,5. Ya. Jadi caranya yang tadi kita buat garis tegak dulu, yang kena duluan itu adalah sebagai fx-nya gitu. Nah, tapi kalau hasilnya minus berarti nanti kita salah yang kita yang sebagai yang duluan atau yang di akhirnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sekatan datar. Kalau sekatan tegak tadi kita ngomongnya variabel-variabel x, kalau sekatan datar itu variabelnya variabel y. Berarti kalau teman-teman bertemu fungsi kayak gini, y sama dengan x tambah 2 gitu ya. Berarti ini harus kita ubah dulu jadi x sama dengan y kurang 2. Nah, ini yang kita integralkan nantinya, ya. Nah, berarti ini jadinya ya. Nah, ini catatannya. Kita buat garis kayak tadi, ya, dari kanan. Nah, yang kena duluan itu sebagai yang di depannya, sebagai FY-nya ini, ya. Nah, baru yang kena kedua berarti sebagai GY, ya. Nah, itu caranya. Biar lebih dapat informasinya, kita nggak perlu pakai mutlak lagi, gitu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Di sini ada garis kurva yang dibatasi oleh Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat, berarti ini, ya. Habis itu X sama dengan Y tambah 2, seperti ini ya. Nah, di sini kita coba buat garis, ya. Nah, berarti yang kena duluan mana? Yang ini. Kalian buat garis itu bukan kayak gini ya. Oh, kena duluan yang ini, Kak. Enggak. Kan daerahnya cuma dibatasi sini doang kan? Nah, yang ini doang. Berarti yang ini nggak masuk ini, ya. Berarti yang kena duluan adalah Y tambah 2, ya. Baru yang kedua yang kena yang mana? Yang ini, garis ini, ya. Nah, caranya gitu ya. Berarti ini jadinya Y tambah 2 dikurang Y kuadrat DY, ya. Dari 0. Nah, untuk batasnya, itu yang teman-teman lihat di mana? Yang teman-teman lihat adalah fokus ke Y-nya. Kok bisa kita menentukan dari 0 sampai 2, ya kan? Nah, dari 0 sampai 2-nya di mana? Gitu. Kita buat, ini kan Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Besok ini Y sama dengan X, ya. Dah kan? Di sini Y-nya itu besar dari 0, berarti Y-nya besar dari 0. Berarti ini kan sumbu Y besar sama dengan 0 ini adalah sumbu X namanya, ya. Nah, ini sumbu X. Nah, berarti ini jadinya, ya. Berarti dia ke atas nanti kan, ke atas, ya. Nah, berarti yang di bawah nggak masuk. Berarti daerahnya dari sini sampai sini. Nah, batas yang ke sininya gimana? Itu adalah perpotongan ini, ya. Perpotongan antara X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan Y tambah 2, gitu. Berarti kita cari perpotongannya, ya. Berarti Y kuadrat sama dengan Y tambah 2, ya enggak? Ya, berarti Y tambah 2. Berarti di sini Y kuadrat dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ini jadinya Y kurang 1, salah ya, Y tambah 1, Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan 2. Berarti perpotongannya ada di Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Berarti di sini adalah titiknya 2, ya. Nah, berarti Y itu nanti dibatasi dari 0 sampai 2 aja gitu. Jadi kita cari untuk batasnya ya berarti perpotongannya gitu. Jadi ini 0 sampai 2 ini nggak akan dibahas di sini. Ya, kalau dibahas alhamdulillah, tapi kalau nggak dibahas ya enggak. Kalau tadi kan dibahas ya. Nah, ini kan ada dibahasnya. Kalau nggak dibahas gimana ya? Kita cari titik potongnya gitu. Ya. Nah, maka kalau pas kita integralkan ya berarti jadinya 2 tambah 4 dikurang 8 per 3 dikurang 0 terus sama dengan 10 per 3. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu nilai rataan fungsi. Kalau kemarin kita bahas tentang nilai rataan untuk turunan, sekarang kita masuk ke integral. Teman-teman perlu ingat aja ini ya. F itu jika F kontinu pada A sampai B, maka terdapat C di antara A sampai B tersebut sehingga FC itu sama dengan A 1 per B min A integral A sampai B fx dx. Artinya apa? Artinya 1 per B min A integral A B fx dx ini adalah rata-rata fungsinya, ya. Nah, saya contohkan di sini. Tentukan nilai rataan fungsi f dengan fx sama dengan ya x kuadrat ditambah 1
pada min 1 sampai 2, kemudian tentukan nilai C, ya, yang dimaksud pada tan R untuk integral ya. Nah, berarti nilai ratanya dari min 1 sampai 2 ya. Berarti kita cari dulu rataannya, itu F absen ya. Di rumusnya tadi apa? 1 per B min A, integral dari A sampai B, Fx dx ya. Berarti 1 per ya, 2 dikurang min 1, ya, karena A-nya itu min 1, B-nya itu 2. Integral dari min 1 sampai 2, X kuadrat tambah 1 dx ya. Berarti kita ini jadinya sepertiga, ini kita integralkan jadi sepertiga X pangkat 3 ditambah X dari min 1 sampai 2 ya. Berarti kita evaluasi, jadi sepertiga, ini masukin 2 dulu, berarti 8 per 3 ditambah 2, dikurang, kita masukin min 1, berarti ini jadinya min 1 per 3 dikurang 1. Nah, kita sederhanakan, ini jadinya kalau 8 per 3, berarti kalau 2, 6 ya. Berarti 8 tambah 6 per 3 dikurang, ini berarti min 1, min 1 kurang 3, berarti min 1 dikurang 3 ya, per 3. Berarti jadinya ini 14 per 3 dikurang ya, min 4 per 3 ya. Berarti sama dengan 18 per 3, berarti sama dengan 6 ya. Nah, 6 dibagi 3 berapa? 2 ya, makanya dapatnya 2 ya. Sehingga ini kan F absennya. Kalau kita mencari C gimana? Tadi kita udah tahu bahwa FC itu ya sama dengan F bukan F absen ya, namanya apa? F rata ya, F rataan. Maka FC sama dengan F topi ya, F topi itu F rataan. Berarti Fx itu kan X kuadrat tambah 1 kan. Berarti kalau FC jadinya C kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Berarti C kuadrat itu sama dengan 1. Berarti C-nya adalah dari 1 sampai 1 atau min 1. Karena min 1-nya masuk dan 1-nya masuk, maka C-nya itu ada 2 nantinya. Yaitu ada 1, ada min 1 gitu. Ya. Oke. Kita masuk ke materi bagian ketiga, yaitu panjang kurva di bidang datar. Nah, untuk panjang kurva di bidang datar, teman-teman, itu kita hanya perlu ingat 3 rumus nantinya ya. Tapi sebelum itu kita belajar dulu tentang persamaan parametrik. Persamaan parametrik itu bentuknya nanti X sama dengan FT, jadi variabelnya variabel T nantinya, dan Y sama dengan GT, variabel T juga, T-nya dari A sampai B. Ya. Nah, di sini ya, untuk menjadikan dia ini kayak apa namanya, persamaannya atau kurvanya gimana. Nah, itu caranya adalah kita misalkan X sama dengan T tambah 1 dan Y sama dengan T kuadrat dikurang 4 ya. Nah, di sini kita jadikan ya si T itu jadi persamaan X gitu ya. Kan kita lebih mudah mencari kurva jika variabelnya X ya kan. Nah, biar mudah aja karena ada Y di sini. Maka X itu sama dengan T tambah 1, berarti T-nya berapa? X dikurang 1, ya kan? Nah, berarti di sini ketika Y-nya sama dengan T kuadrat kurang 4, maka kita substitusi T-nya. Jadi X min 1 dikuadratkan dikurang 4. Ya. Maka ini sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Ini kan 2X ditambah 1 ya. Berarti tambah 1 kurang 4 jadinya min 3. Gitu. Nah, baru kita tentukan titik awalnya mana, terus titik ujung yang akhirnya mana gitu ya. Titik ujung bangetnya lah gitu. Nah, ketika X sama dengan 1, Y sama dengan min 4, ketika T-nya 0 dulu ya, T-nya 0 kan ini ya, T-nya 0, berarti T-nya 0 berarti X-nya 1, Y-nya min 4, ya enggak? Habis itu ketika T-nya 5, berarti X-nya itu 6, Y-nya itu berarti 25 kurang 4, berarti 21. Berarti titiknya ada 1, min 4 berarti di sini, dan ada 6,21 di sini. Nah, nanti kita cari titik-titik lain ya, sehingga nanti menyesuaikan dengan fungsi ini juga ya. Nah, maka bentuknya seperti ini nanti. Gitu. Jadi intinya dia berhubung dan dia harus menggunakan fungsi ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kurva. Kurva itu ada 2, ada kurva mulus dan kurva tak mulus. Yang bisa kita hitung panjangnya itu adalah kurva mulus, teman-teman ya. Nah,
Jadi kalau kurva mulus itu intinya eh, F absen dan G absennya itu ada. Jadi dia nggak apa ya, nggak patah gitu. Kan kalau turunannya nggak ada kan patah jadinya kan. Nah, sehingga di sini ya nanti ada tiga tuh yang perlu teman-teman ingat ya. Kalau kurva mulusnya persamaannya ada X sama dengan FT dan Y sama dengan GT, dari T itu dari A sampai B, maka luasnya itu rumusnya ini. Luas itu sama dengan integral dari akar turunan dari fungsi ini ya dikuadratkan ditambah ya turunan dari turunan dari ini GT dikuadratkan DT ya. Nanti kita cari turunannya aja. Turunannya kita kuadratkan, besok kita akarin lagi. Nah, kalau dia bentuknya cuma Y sama dengan Fx, maka eh, luasnya kayak gini, integral dari A sampai B, akar dari 1 tambah turunan dari Y ini, ya berarti dy dx ya. Nah, dikuadratkan dx gitu. Nah, kalau kurvanya cuma X sama dengan GY, jadi ini variabel T, ini variabel X, ini variabel Y ya, maka luasnya sama dengan integral dari C sampai D, ya ini banyak batasnya aja ya. Akar dari 1 tambah dx dy artinya turunan X terhadap Y, berarti Y-nya yang kita turunkan nantinya dikuadratkan dx gitu. Jadi ini ingat aja. Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman. Di sini ya, pertama kita disuruh sketsa, berarti harus kita menggambar ya. Nah, yang pertama adalah sama parametriknya adalah X sama dengan R cos T, Y-nya adalah R sin T, berarti T-nya dari 0 sampai 2pi ya. Nah, R-nya itu pasti besar dari 0. Hitunglah panjang kurva dan kita cari sketsanya. Nah, di sini kan bingung ya. Coba kita kuadratin dulu gitu. Jadi idenya kita kuadratin karena ini bentuknya itu bentuk lingkaran sepertinya gitu. Ya. Ini kita kuadratin jadinya X ini kita kuadratin jadinya X kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat cos kuadrat T ya. Dan ide lainnya adalah karena cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Habis itu Y ini kuadrat juga ditambah R kuadrat sin kuadrat T ya. Berarti ini jadinya apa ya? Ini jadinya kalau kita tambahkan secara manual berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat T ditambah R kuadrat sin kuadrat T ya. Nah, berarti ini jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat ini keluarkan R kuadratnya. Berarti cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ya. Ini gunung ya. Nah, maka jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1. Ya. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R, ini adalah persamaan lingkaran namanya teman-teman. Dengan pusatnya adalah 0,0. Ya. Nah, maka gambarnya seperti ini jadinya. Ya. Di pusatnya 0,0, nah gambarnya seperti ini. Nah, berarti kalau kita mencari luas lingkaran, mencari luas gitu ya, berarti luas lingkaran yang kita cari jadinya kan. Nah, di sini ya, karena di sini yang pertama ya, berarti yang bentuk pertama, berarti yang ini kita pakai. Luas sama dengan integral dari 0 sampai 2pi akar dari eh, turunan dari ini ya dikuadratkan ditambah turunan dari ini dikuadratkan. Ini terhadap T ya. Nah, berarti di sini R-nya adalah konstanta. Berarti kita turunkan si cos jadinya min sin jadinya min R sin T dikuadratkan ditambah ini berarti R cos kuadrat ya dt. Berarti ini jadinya apa? Ini jadinya ya. Ini aku jabarin lagi ya. Soalnya takutnya kalian bingung di sini. Ini berartinya 0 sampai ini ke sini ya. Nah, sampai 2pi ya. Akar dari ini berarti R kuadrat sin kuadrat T ya ditambah R kuadrat cos kuadrat T ya enggak? Nah, ini dt ya. Nah, berarti ini sama dengan integral dari 0 2pi ya akar dari R kuadrat ya sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Nah, ini dia jadinya ya dt. Nah, makanya nih jadinya adalah integral 0 2pi akar dari R kuadrat itu sama aja dengan 0 2pi ya dari R gitu dt. Ini dt-nya tinggal.
Nah, makanya muncul ke sini dia, ya, muncul ke sini, gitu. Nah, berarti kalau R ini kan konstanta doang ya, maka kita munculkan satu variabel atau bisa langsung R kali batas atas dikurang batas bawah ya. Berarti atau 2T batasin di apa dievaluasi dari 2pi sama 0, berarti jadinya apa nih? Berarti R T-nya ubah jadi 2pi dikurang R kali 0 ya. Berarti sama dengan 2pi R. Ya. Nah, ini kan luas dari lingkaran juga kan? 2pi R. Gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk mencari panjang dari sebuah kurva gitu. Oke, mungkin materinya sampai sini aja. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa. Halo teman-teman semua, gimana nih tadi setelah kita belajar bab 14? Apakah teman-teman lebih paham daripada sebelumnya? Semoga pertemuan terakhir ini teman-teman bisa menyerap materi yang tadi aku jelaskan dan semoga bisa bermanfaat untuk persiapan UASnya dan semangat untuk UASnya. Semoga kita nggak bertemu lagi di kalkulus karena kalau bertemu berarti teman-teman mengulang ya. Semoga itu tidak terjadi. Oke, mungkin sekian dari aku. Aku mohon maaf jika ada salah kata selama menjadi tutor di ruang belajar ini. Good luck untuk UASnya dan semoga teman-teman bisa lebih baik daripada di PPKU pada masa di departemen. Oke, sekian dari aku Adrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.